Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng Ibu Titik Suranti sebagai narasumber Kafe Mutiara Sunda yang Mas Bupati, dan kepada ibu-ibu wali murid yang kami hormati pula. Pertama kalinya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul mengadakan wali murid dengan keadaan sehat walafiat, tiada ada suatu apapun. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan pertolongannya pada yang kiamat nanti. Amin. Kepada Bapak dan Ibu dan yang kami hormati, di sini saya sengaja untuk mengumpulkan Bapak Ibu wali murid ingin membahas masalah pembelajaran masa COVID atau pandemi pada bulan ini ya Bu ya. Nanti ibu-ibu harus mendengarkan dari ibu tutor kita atau ibu narasumber kita yang akan menjelaskan. Nanti tolong untuk dicermati atau dipahami dengan sebenarnya. Nanti Ibu, Mbak Bila mengatakan pertemuan ini mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan bacaan basmalah tadi mudah-mudahan membawa lancarnya pertemuan pada hari ini. Waktu selanjutnya kepada Ibu narasumber Ibu Titik Suranti, waktu dan tempat kami sebutkan. Iki terpaksa kula bukan nggih Bu, mungkin kersane ketok nek kula cerita ngoten nggih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula mboten matur panjang niku wau mukadimah pun kula aturne pun diaturne dari pendidik KP Mutiara Bangsa. Kula niki langsung mawon nggih untuk hari ini tadi agendanya kita akan memperjelas bagaimana tata cara untuk belajar daring atau PDR di masa COVID pandemi ini kita terpaksa tidak boleh bertatap muka antara guru dan anak. Kita bisanya mentaati peraturan ya, untuk belajar dari rumah atau PDR. Sebisanya nanti PDR bisa pemberian pembelajaran dari guru dari rumah atau luring ya. Yang namanya luring, kita belajar guru dengan guru mengunjungi anak ke rumah, itu satu anak satu guru ya. Nanti kita berhadapan dengan anak, namanya luring, itu satu guru satu anak ya, setiap hari. Jadinya kita jadi guru ya, kita persiapkan diri dan waktu semaksimal mungkin untuk memberi pembelajaran kepada anak secara luring ya. BDR terus mungkin dari orang tua wali ketahui sebagian mboten kagungan HP ngaten nggih. Terus dari guru mengke kasihan sing mboten kagungan HP langsung mawon menuju lokasi anak-anaknya masing-masing. Kita pembelajarannya secara luring. Jadi satu guru satu anak. Jadi nanti dalam satu hari itu bisa 5 anak bahkan lebih ngaten nggih. Kita sebagai pendidik harus berkreatif karena masa seperti ini kalau pendidiknya tidak berkreatif kasihan anak-anaknya kan nggih. Untuk pembelajaran BDR niko dari pendidik kan setiap anaknya banyak setiap hari mesti tidak mungkin selesai satu hari kan. Jadi sebagian kita dikasih pembelajaran melalui BDR dan sebagian gurunya itu berkunjung ke tempatnya anak-anak masing-masing yang namanya luring niku wau nggih. Jadi ini kita setiap hari itu memberi pembelajaran melalui BDR ya.
berkunjung ke tempat anaknya juga dilaksanakan. Niku dalam kita memberi pembelajaran, karena kita dalam masa COVID ini, marilah kita jaga dengan sebaik-baik mungkin protokol kesehatan kita lakukan. Jangan sungkan-sungkan sebagai pendidik memberi motivasi kepada orang tua wali, karena sebagian orang tua wali namanya orang kan tidak sama, ada yang HP-nya bukan Android, barangkali ada anaknya ditinggal pergi ibunya di rumah sama neneknya, itu otomatis kan kalau BDR mestinya nggak bisa, kan ya. Sementara itu pengarahan dari saya, bila mana ada pertanyaan monggo dilanjut. Ada pertanyaan? Tamat Bu. Nggih. Nah, nek sekolah niku mbok yo kumpul kalih kancane mboten pripun to Bu? Anak kula niku kan nek dimarahi mboten saged to Bu. Oh, nggih. Nggih, Bu. Sementara niki kita sebagai ibu nggih saged memberi arahan kepada anak, nanti ibunya minta solusi kepada pendidik nggih, gimana anaknya itu nanti kalau sama ibunya itu sulit diberi arahan. Biasanya kalau diberi arahan sama gurunya manut, Mbak. Jadi kita sebagai orang tua harus punya inisiatif yang positif dengan anaknya itu kalau memberi penjelasan. Yang penting kita sabar, santai memberi arahan kepada anak itu. Ngoten nggih. Enten mulai? Iya Bu. Jadi kalau BDR itu tidak boleh di kelompok gitu. Ya, tidak boleh. BDR itu di rumah kan. BDR itu kita sebagai guru memberi pembelajaran lewat HP. Hari ini belajar dengan tema diriku, nggih. Diriku ada, di dalam diriku ada apa saja. Itu kalau kita memberi satu pelajaran itu kita suruh belajar apa, ngoten di share di HP niku. Jadi belajar dari rumah, tidak boleh kelompok kan. Di rumah ditunggu orang tuanya sendiri-sendiri, itu yang BDR. Tapi kalau yang luring itu terpaksa dari guru kunjung ke rumah orang tua, berhadapan dengan anaknya itu. Ada lagi? Tapi biasanya begini Bun. Biasanya kalau anak tanpa pendidik atau guru itu kalau di rumah itu belajarnya susah, sama orang tua biasanya malah tidak mau belajar. Itu solusinya bagaimana Bu? Nanti kan teman-teman adik-adiknya itu diberi arahan dari pendidik. Masa COVID ini nanti kan dijelaskan oleh pendidiknya, bisa paham. Gambar, video, kan ada video, dikirimi video yang virus corona itu loh, nggih. Nanti dari pendidik ngirim video virus corona itu, kan nanti adik-adiknya melihat video itu jadi paham apa toh virus itu dan gimana pencegahannya, itu anak pasti bisa memahami, nggih. Sabar, sakniki kedah sabar nggih Bu. Nggih. Wonten melih? Sampun? Sampun Bu Guru. Bu Guru kirane nek kalau mau nggih Bu penjelasan saking narasumber, nggih sing penting panjenengan kudu mentaati protokol kesehatan nggih. Nek badhe napa niku, badhe napa mawon harus cuci tangan pakai sabun. Terus kemana saja harus pakai masker, itu ya yang penting peraturan itu harus diterapkan, nggih. Mungkin napa mau sing daerah sing mudeng mungkin sambil jalan nggih. Mungkin sambil jalan kita lakukan. Insyaallah mungkin sedikit demi sedikit mungkin nggih mudeng nek sing dereng mudeng nggih. Nggih pamunten mawon iki kula nggih pamit nggih mboten ngertos nggih nembe niki aturan niki kan mboten. nanti dalam pembelajaran dari pendidik itu membuat RPPH, nggih. Dalam lembaran itu diketik boleh, ditulis boleh. Lembaran itu dikasihkan ke ibu nanti, terus dengan mengasihkan lembaran itu sama buku yang namanya buku penghubung. Jadi dari lembaran itu nanti per lembar, per poin kan ada kegiatan 1, kegiatan 2, ngoten toh. Yang kegiatan 1 kita ajarkan ke anak nanti di video, kegiatan 2 juga
Lah terus ada buku penghubung itu dari orang tua mencatat bahwa anakku hari ini bisa ini, pembelajaran ini menghasilkan ini. Nanti ada catatan di buku penghubung itu. Lah itu dicatat setiap hari, nanti biasanya 1 minggu sekali itu dari orang tua wali ya, menyetorkan ke lembaga buku penghubung itu serta minta pembelajaran RPPH yang minggu depannya, ngoten nggih. Jadi ini sebagai orang tua harus aktif nggih, aktif dalam membimbing anak kami dan mengambil materi ke sekolahan karena anak sementara ini belum dapat pergi ke sekolahan nggih. Ngoten nggih. Sementara niki sampun paham? Nggih, pangapunten nggih menawi wonten klentune atur kula memberi penjelasan, kula nyuwun pangapunten. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mekaten ugi Ibu nggih rapat wali bergalau di kampus Sumatera arep nanging narasumber Ibu. Nggih monggo dilaksanakan, mungkin nggih monggo dari tantang-tantangnya mungkin sambil praktek gitu nggih. Nek apa dibayangni ngoten nggih dereng mangertos enten nggih masalahipun nggih niki aturane lembih. Bilih mengaten pertemuan niki monggo kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.